Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وقال صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar jasanya dalam hidup kita. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah kedua orang tua kita. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran setelah perintah menyembah Allah, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian, kata Allah, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuamu. Apa jasa kedua orang tua kita sehingga Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada mereka? Kita mulai dari seorang ibu. Pertama, ibu mengandung kita 9 bulan lamanya. Dalam waktu 9 bulan itu makan tak enak, mencium keringat suaminya, muntah, masuk ke kamar mandi muntah, tidur miring ke kanan salah, miring ke kiri salah. Inilah yang ia rasakan 9 bulan lamanya. Kemudian setelah 9 bulan kita pun dilahirkan. Pilihannya adalah antara hidup dan mati. Maka kalau seandainya dokter mengatakan mau pilih anaknya yang selamat atau ibunya yang selamat, tidak jarang seorang ibu mengatakan, biarlah aku yang mati asalkan anakku yang selamat. Biarlah aku yang mati asalkan anakku yang hidup. Inilah pengorbanan ibu kita di saat kita dilahirkan ke permukaan bumi ini. Kemudian setelah itu kita dibesarkan, kita disusui. Pada waktu membesarkan kita, tidurnya tidak nyenyak. Di saat tidur pulas, kita terbangun, ia pun bangun. Dan tidak jarang sholatnya tinggal gara-gara membesarkan kita.
Inilah pengorbanan seorang ibu. Inilah pengorbanan emak kita. Maka pantaslah baginda Rasul mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kemudian jasa seorang ayah. Dimulai saat engkau berada di dalam kandungan ibumu. Ayahlah tengah malam keluar rumah mencarikan makanan untuk ibumu. Setelah engkau lahir, ayahlah siang malam mencari rezeki agar engkau bisa mendapatkan pakaian yang layak. Ayahlah yang mencarikan rezeki agar engkau bisa mendapat pendidikan yang layak. Kadang-kadang demi memenuhi kebutuhan kita, seorang ayah tidak segan-segan meminjam kepada temannya. Dan ia tidak cerita kepadamu dan juga ibumu. Sangkinkan banyaknya beban yang dihadapi seorang ayah, maka tempat curhatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga malam ia bermunajat kepada Allah, menangis, mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia bisa membahagiakan kita dan ibu kita. Inilah jasa kedua orang tua kepada kita. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berulang kali di dalam Al-Quran mengatakan, wabil walidaini ihsana, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tuamu. Dan pantaslah baginda Rasul mengatakan, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala ada pada ridhonya kedua orang tua kita. Kalau engkau mau diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Kalau hidupmu mau diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan orang tua ini merupakan pintu surga yang paling dekat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Maka oleh sebab itu Imam Hasan Al-Basri ketika ibunya wafat, ketika ibunya meninggal dunia, ia bersedih luar biasa. Ketika ditanya, kenapa engkau wahai imam menangis, seolah-olah engkau bukan imam, bukan ulama, tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa engkau menangis wahai imam? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aku menangis, aku bersedih bukan karena kematian ibuku, tapi aku bersedih karena hari ini pintu surga yang paling dekat dariku, pintu surga yang paling dekat denganku ditutup Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ingin hidup kita berkah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Tidak jarang Ustadz Abdul Somad mengatakan, jadikan orang tuamu seperti raja, insya Allah rezekimu pun akan datang seperti rezeki para raja. Tetapi sebaliknya kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wasukhtullah, murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, fi sukhtil walidain, ada pada murkanya kedua orang tua kita. Ini artinya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya otomatis akan dimurkai oleh Allah. Hidupnya tidak akan tenang walaupun hartanya melimpah. Masalah akan datang silih berganti, penyakit tidak putus-putus,
hidupnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, jangan durhakai kedua orang tuamu. Jangan lukai perasaannya. Jangan lukai perasaannya lewat ucapanmu. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan fala taqul lahuma uffin. Maka jangan sekali-kali engkau mengatakan perkataan kepada keduanya. Wala tanharhuma, dan jangan engkau menyergah keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, akan tetapi ucapkanlah perkataan yang mulia, ucapkanlah perkataan yang lemah lembut. Sedangkan mengucapkan perkataan saja dilarang Allah, apalagi menyuruh, memerintah, memukul, memenjarakan, bahkan membunuhnya, tentu ini lebih dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah dosa orang yang durhaka kepada kedua orang tua ini disegerakan Allah di dunia ini. Kullu dzunub, semua dosa nanti akan dibalas Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Disegerakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka oleh sebab itu orang yang durhaka kepada kedua orang tua, konsekuensi yang pertama adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada seorang sahabat Nabi, Abid, seorang yang ahli ibadah, tapi setelah ia menikah dengan istrinya, ia lebih asik dengan istrinya ketimbang dengan orang tuanya. Ia lebih sayang dengan istrinya daripada orang tuanya. Ia lebih memperhatikan istrinya ketimbang orang tuanya. Bahkan ia beberapa kali menyakiti hati orang tuanya. Apa akibat dari ini semua? Ia sulit dalam sakaratul maut, menderita dalam sakaratul maut, susah meninggal dunia. Inilah akibat dari durhaka kepada kedua orang tua, dimatikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kedua, akibat dari durhaka kepada kedua orang tua adalah tidak akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. La yadkhulul jannata 'aqun. Tidak akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Inilah balasan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang intinya adalah mengakibatkan terhalangnya kita masuk ke dalam surga. Maka oleh sebab itu durhaka kepada kedua orang tua digolongkan dalam Islam minal kabair, termasuk dosa besar. Maka oleh sebab itu jangan pernah durhakai orang yang paling besar jasanya dalam hidup kita. Demikian video kali ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga, yaitu surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.